Muslimun jamak dari kata muslim. Akarnya dari kata aslama yuslimu. Aslama itu tunduk patuh. Diperintahkan sholat, patuh. Diperintahkan baca Quran, patuh. Diminta untuk jujur, patuh. Jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Patuh. Jangan saling mencela, patuh. Jadi semua aktivitas dalam Islam, agamanya disebut apa? Islam. Dinnya itu Islam. Kenapa disebut Islam? Memberikan kesan kepada kita, kalau sudah masuk Islam mesti patuh pada ketentuannya. Orangnya muslim, orang yang patuh, tunduk. Ketentuannya disebut dengan silmi. Jadi agamanya, dinnya Islam, pedomannya disebut dengan apa? Silmi. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei semua orang yang beriman yang sudah masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam, masuk frame dinnya Quran surah ketiga ayat ke 18 sampai 19. Di ayat 19-nya, innad dina indallahil Islam. Itu Islamnya. Pokok ajarannya, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang sudah masuk Islam dan beriman, udkhulu fis silmi kafah. Secara total. Jadi di Islam itu petunjuknya bukan cuma saat sholat, bukan. Dari takbir sampai tahiyat. Bangun tidur, ada petunjuknya. Nah itulah kafah namanya. Berpakaian, ada petunjuknya? Ada. Makan, ada doanya? Ada. Masuk masjid, ada aturannya? Ada. Kaki yang mana yang dilangkahkan? Kanan. Keluar kaki yang mana? Kalau ke toilet kaki yang mana? Ada doanya enggak? Nah saat baca doa itu, berubahlah aktivitas itu menjadi amal soleh. Orangnya disebut soleh. Jamaknya solihun. Jadi kita itu diminta patuh, jangan cuma berislam dalam ibadah ritual. Betul sholatnya Islam, tapi lisannya tidak muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan saling menipu, jangan bikin hoax. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam, kata Nabi. Sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian diminta kita kalau bisa melakukan itu, fahal antum muslimun, kalau sudah jelas, sudah paham, pertahankan itu sampai wafat. Apakah kamu siap untuk tunduk patuh kepada Allah? Itu pertanyaan di rakaat kedua di penutupnya tadi. Siap insya Allah? Halo, siap? Nanti kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan memperoleh balasan dari Allah, apresiasi namanya salam. Agamanya namanya apa tadi agamanya? Islam. Pedomannya apa? Silmi. Orangnya apa? Muslim. Hadiahnya apa? Salam. Salamnya ada di Quran surah ke-19 ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang. Salam itu damai. Salam itu kebahagiaan. Salam itu puncak kesuksesan. Saya mau tanya begini. Sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam sifatnya apa? Jahiliyah kan? Coba setelah masuk Islam, berubah menjadi baik atau tidak? Kehidupannya makin tenang tidak? Makin sukses tidak? Perhatikan, tidak ada satupun sahabat yang masuk Islam kecuali semua sukses di bidangnya. Dan mereka semua bahagia. Coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sukses jadi pengusaha. Hartanya banyak. Saya terakhir umrah itu sudah tegak wakaf hotelnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau kan dulu mewakafkan sumur dengan kebun, dikonversi sekarang salah satunya menjadi hotel. Hasilnya infak atas nama Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sukses. Amr bin As sukses. Bilal itu sukses. Kisahnya sampai sekarang abadi. Bandingkan dengan sebelum masuk Islam. Jadi Anda itu kalau sudah masuk Islam, seharusnya bahagia. Ada jembatan kesuksesan yang akan didapatkan. Harusnya lebih tenang. Bilal itu saking tenangnya, dicambuk berkali-kali, nyantai aja. Irtad kata yang nyambuk, ahad kata Bilal. Irtad, ahad, makin kencang suaranya. Makin kencang dicambuknya, makin kencang suaranya. Murtad kamu, ahad, murtad, ahad. Bilal. Sekarang coba, apakah setelah berislam sampai sekarang sudah merasakan ketenangan yang membahagiakan itu? Sudah sukses dalam beraktivitas? Kalau belum didapatkan sepenuhnya, boleh jadi satu, saat ini kita belum jadi muslim yang kafah. Jangan-jangan saat sholat muslim, keluar dari situ pakaiannya ganti lagi, aurat kebuka lagi. Akhwat, ibu, ke masjid numpang pakai mukena aja, keluar pakai rok mini lagi. Halo? Maaf ya, maaf.
Yang laki-laki sholat, tapi keluar dari sini riba lagi. Betul sholat, keluar dari sini bahkan ada yang tertukar sendal. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi sekarang nyata terjadi. Dia baru sholat, baru istighfar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Barusan taubat, keluar sudah gibah. Tuh imamnya tadi siapa tuh? Iya yang gitu amat bacaannya, si amat aja nggak gitu. Nah jadi muslim itu kafah dari bangun tidur sampai tidur lagi, semampu yang bisa dilakukan. Itu nanti dunianya salam, wassalamun alaihi yauma wulida, di alam kuburnya salam, wa yauma yamut. Makanya di Islam itu jangankan ayat tentang dunia, ayat tentang kuburan pun ada. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Ayat tentang kuburan ada. Jadi kita itu punya persiapan sebelum masuk kubur. Yang bahaya itu nggak tahu setelah wafat mau kemana. Kalau kita alhamdulillah bersyukur Pak, Bu. Kalaupun meninggal, sudah belajar. Cara meninggal husnul khatimah begini. Kalau ingin cari tantangan dan bersifat nekat dipukulin malaikat begini. Kalau mau coba silahkan aja, cuman resikonya tinggi gitu. Tapi diterangkan alam kubur yang terang begini, yang bahagia begini, yang nestapa begini, sampai ayat tentang akhiratnya ada. Makanya kita punya harapan yaumul akhir, informasinya komplit. Silahkan bandingkan, dicek di mana ditemukan informasi tentang seputar kehidupan pasca dunia yang komplit sifatnya. Siapa yang bisa memberikan itu semua kalau bukan penciptanya? Yang terakhir, wa yauma yub'atsu hayya, kalau dunianya benar muslim, di alam kuburnya mendapatkan salam, di akhiratnya dibangkitkan dalam kebahagiaan dan kegembiraan, dan tempatnya Darussalam. Itulah sebabnya ketika kita saling berjumpa, kita berdoakan satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.